bos Manchester United, Erik ten Hag, mengincar kemenangan perdana di Champions League musim ini. Ia mungkin memiliki kemewahan skuad untuk bersaing memperebutkan tempat saat ia memilih starting 11 untuk pertandingan penting Liga Champions malam ini dengan FC Copenhagen di Old Trafford. United berada di posisi terbawah grup dengan 0 poin setelah kalah dari Bayern Munich di Jerman dan Galatasaray di Manchester terakhir kali. Kurang dari 3 poin melawan tim Denmark hampir pasti akan menyebabkan tersingkir dari kompetisi di babak penyisihan grup. Copenhagen pun demikian. Juara Liga Denmark ini akan mati-matian berupaya mencuri 3 angka penting, minimal demi lolos ke Liga Eropa. Ten Hag akan kembali andalkan Rasmus Højlund yang sudah mengukir 3 gol dari 2 laga. Ia akan bersaing dengan winger lincah lawan, Ronny Bargy, yang sedang naik daun. Wonderkid FC Copenhagen, Ronny Bargy, berjanji mereka mampu membuat Manchester United kecewa di Liga Champions. Menurutnya, akan sangat bagus untuk pergi ke Old Trafford dan bermain di Liga Champions, tetapi dia bertekad pergi ke sana untuk mengambil poin. Minggu berikutnya ada juga pertandingan piala yang hebat melawan Midtjylland di Parken. Ronny Bargy, pemain sayap muda Swedia, membuat gebrakan di Superliga Denmark dengan penampilannya yang mengesankan untuk FC Copenhagen. Pemain berusia 17 tahun ini telah membuktikan dirinya sebagai pemain kunci klub. Dia adalah pencetak gol terbanyak dengan 6 gol dalam 12 pertandingan untuk Copenhagen di Liga Super Denmark, tetapi belum mencetak gol di Liga Champions musim ini. Naluri mencetak golnya akan menjadi tantangan bagi lini belakang United. Copenhagen datang ke Old Trafford dengan skuad terbaik, hanya akan ada 2 nama yang absen, yakni William Klem dan Nicolai Bolesen. Andre Onana berharap untuk membangun performa solidnya melawan Sheffield United pada hari Sabtu, saat ia mempertahankan tempatnya sebagai penjaga gawang. Harry Maguire terpilih sebagai man of the match pada pertandingan itu, dan dengan Sergio Reguilon diperkirakan akan kembali ke posisi bek kiri, Ten Hag juga akan memiliki Victor Lindelof dan Rafael Varane yang bersaing untuk mendapatkan peran bek tengah. Jonny Evans mungkin kembali ke bangku cadangan. Terlepas dari kemajuan Maguire, Ten Hag akan tetap percaya pada Varane dan Lindelof, dengan Diogo Dalot menempati posisi bek kanan. Di lini tengah, satu pemain yang pasti akan melewatkan pertandingan ini adalah Casemiro, karena ia menjalani larangan bermain 1 pertandingan. Donny van de Beek tidak terdaftar untuk bermain di kompetisi tersebut sehingga dia juga dipastikan absen. Kobbie Mainoo berusaha untuk kembali beraksi setelah cedera, tetapi kemungkinan besar dia tidak akan tampil sebagai starter. Ini menyisakan pilihan pada Sofyan Amrabat, Scott McTominay, Mason Mount, Christian Eriksen dan Bruno Fernandes. United tampak jauh lebih seimbang melawan The Blades ketika Eriksen dimasukkan. Dia bisa jadi starter bersama Amrabat dan Fernandes. Di lini depan, Antony tampil sangat mengecewakan di akhir pekan, dan Alejandro Garnacho tampak bersemangat keluar dari bangku cadangan. Mengalihkan Marcus Rashford ke sayap kanan lagi, akan memungkinkan pemain Argentina itu memulai permainan. Memberi istirahat kepada pemain Brasil itu. Rasmus Højlund diperkirakan akan kembali memimpin lini depan, dengan Anthony Martial kemungkinan hanya akan tampil dari bangku cadangan. Rasmus Højlund akan bersemangat untuk mengalahkan klub lamanya FC Copenhagen. Højlund memulai karir profesionalnya di klub kampung halamannya, sebelum pindah dengan cepat ke Sturm Graz, Atalanta dan kemudian United dengan kesepakatan 72 juta pound musim panas lalu. Dia akan menghadapi Copenhagen untuk pertama kalinya, dan mungkin adik kembarnya Oscar dan Emil, yang keduanya melakukan debut tim utama mereka untuk klub musim ini. Højlund telah mencetak 3 gol dalam 9 pertandingan untuk United, tetapi semuanya terjadi di Liga Champions melawan Bayern Munich dan Galatasaray. Ten Hag mengharapkan lebih banyak lagi dari pemain internasional Denmark berusia 20 tahun itu,
saat ia beradaptasi di sepak bola Inggris setelah terlambat memulai karena cedera punggung. Melawan Galatasaray, itu jelas merupakan 2 gol brilian dan juga 1 gol di Munich. Dia selalu dalam posisi mencetak gol di tim Ten Hag. Pemain Denmark lainnya, Christian Eriksen, yang belum bermain sejak 20 September, dipastikan mengambil bagian dalam setiap pertandingan. Ada pengaruh besar di tim saat dia bermain. Anda mungkin lupa mereka ada, tetapi 5 mantan bintang Akademi Manchester United ini masih bermain sepak bola. Akademi Manchester United telah menghasilkan banyak talenta kelas dunia selama bertahun-tahun termasuk George Best, Sir Bobby Charlton, Ryan Giggs, David Beckham, Paul Scholes dan Gary Neville. Namun, ada pula yang melihat karir mereka memudar dan tidak dikenal. Ada 5 lulusan Carrington yang menjanjikan banyak hal tetapi pada akhirnya gagal memenuhi harapan. Pertama, Federico Macheda. Disebut-sebut sebagai suksesor Cristiano Ronaldo, kini menjadi penghangat bangku cadangan di Turki. Bintang asal Italia ini mengawali karirnya dengan baik di Old Trafford ketika ia mencetak gol kemenangan di menit-menit terakhir melawan Aston Villa dalam pertandingan penting Liga Premier pada tahun 2009. Kini berusia 32 tahun, Macheda bermain untuk tim papan tengah Liga Super MK Ankara Gucu. Mantan lulusan Akademi United ini menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Siprus, setelah hanya berhasil membuat 14 penampilan untuk MK selama 2 musim. Kedua adalah James Wilson. Dia mengantongi 2 gol dalam penampilan perdananya untuk tim utama saat menang 3-1 atas Hull City di Liga Premier. Selama musim berikutnya, ia mendapat kesempatan bagus di tim utama, bermain 17 kali di semua kompetisi, sebelum menandatangani kontrak jangka panjang baru dengan klub. Namun karirnya menurun setelah masa pinjaman yang mengecewakan di Brighton di Championship. Ia sekarang bermain di League One bersama Port Vale. Ketiga ada Charlie Scott, yang menghabiskan 14 tahun di MU, tetapi sekarang bermain untuk Kitche di Liga Premier Hong Kong. Mantan rekan setim mudanya, Marcus Rashford, masuk ke tim utama United. Lalu ada Ryan Tunnicliffe. Pernah menjadi pemenang penghargaan Jimmy Murphy Young Player of the Year yang bergengsi, bermitra dengan Paul Pogba di lini tengah saat tim menjuarai FA Youth Cup 2011, namun gagal menembus tim utama dan dilepas pada tahun 2014. Tunnicliffe sekarang bermain di Australia untuk Adelaide United. Terakhir, bek kiri Cameron Borthwick-Jackson. Di bawah asuhan Louis van Gaal, pemain muda ini membuat 14 penampilan tim utama dalam musim senior perdananya bersama Setan Merah. Borthwick-Jackson baru-baru ini bergabung dengan klub ekstraklasa Polandia Śląsk Wrocław dengan kontrak 2 tahun di musim panas tetapi belum turun ke lapangan.